Baik hadirin, selanjutnya langsung saja kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, kami persilahkan. Bapak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat. Saya memang bisik-bisik tadi. Ini tidak baik ya kalau memperkenalkan diri dengan singkatan terus, akhirnya lupa namanya apa. Bapak Kiai Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu Bapak Jenderal Purnawirawan Wiranto, Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat. Bapak Jenderal Purnawirawan Sutioso, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Kalau dapat belakangan itu memang harus kreatif, karena tadi dibilang orator, lalu ada yang mengatakan bersahabat. Jadi ya saya pikir memang kalau jenderal ini biasanya meskipun siap hormat, tapi mereka secara pribadi sangat kental persaudaraan dan persahabatannya. Karena mengapa? Karena kan ada lehting. Tadinya saya ketika menjadi wakil presiden, saya kan terus mikir, wah nanti ketemu Panglima, nanti ketemu Kapolri, serem ya. Lalu saya kan diberi ajudan, ada 4. Jadi saya minta ditentir, diajari. Coba cerita isi dalam perutmu satu-satu itu apa? Terang dong mereka, siap. Kan begitu, saya kan wapres. Nah jadi betul lah, langsung kan, oh ini begini bu, ini begini bu. Oh ya oke. Saya sudah tahu isi perutnya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya ini manusia yang menurut saya di Republik ini aneh. Anehnya kenapa? Dari dulu sampai sekarang kan nggak ada ya ketua umum perempuan itu ya. Nah syukur alhamdulillah yang laki-laki mau nepoki saya. Dulu rasanya miskin loh mbak, ketika saya dengan gonjang ganjing karena semuanya menceritakan kan tadi waktu di Sukolilo. Nah itu diminta jadi ketua umum. Oh enggak seperti Bang Surya, dia bikin ormas terus ngajak makan saya. Terus saya bilang sama beliau, alah bang pakai malu-malu, kalau mau bikin partai bikin aja. Kenapa malu-malu pakai mikir-mikir untung rugi? Mesti kayak saya dong. Tahun 86 saya jadi anggota Partai Demokrasi Indonesia. Padahal waktu itu pun saya harus berantem dengan suami saya, Pak Taufik itu almarhum.
Kalau dia ada di sini, ketawalah dia. Karena saya bilang begini, mana ada dalam satu kapal 2 nahoda. Lalu dia bilang, mengapa kamu berkata begitu? Pastilah satu saat saya jadi ketua umumnya. Terus suami saya bilang, mana mungkinlah kamu akan jadi ketua umum, kamu tuh perempuan, lihat aja perempuan model apa saya ini. Nah, ketawa kan? Betul. Suami saya makanya waktu oleh Najwa, Mbak Najwa, saya ditanya, kalau Pak Taufik itu apamu gitu? Itu adalah kalau boxing sparring partner saya. Iya, kalau dianya ngomong deret gitu, saya deret gitu aja. Anak-anak saya sudah tahu ibunya kayak apa. Kalau saya pakai ini lain lalu lagak saya. Kalau dengan sehari-hari. Ketika itu ada seorang yang masuk ke PDI Perjuangan, salah seorang yang tadinya mantan menteri saya. Begitu masuk melihat tingkah laku saya, aduh dianya berkeringat, mengatakan kenapa ibu waktu presiden manis sekali ya, kenapa waktu jadi ketua umum seperti itu. Itu adalah rahasia. Saudara-saudara sekalian, nanti kalau saya terlalu banyak cerita, Bang Surya nanti anak buahnya bisa katut ke PDI Perjuangan. Orang banyak kok datangnya juga dari saya. Jadi mau cerita apa ya sebetulnya? Kita mau menang apa mau kalah? Mau menang apa mau kalah? Mau menang atau mau kalah? Kalau benar mau menang, ya ayo menang, nggak ada kata kalah. Yang sekarang mesti dipikirkan, menang ini adalah harus tinggi spernya. Karena apa? Saya selalu mengatakan, wah saya sampai bosen, sampai anak-anak saya bilang, Bu udah hafal kita Bu, biarin. Menurut saya dibilang comber juga biarin. Ada 4 hal yang membuat demokrasi kita di Indonesia ini tidak berjalan. Seperti apa yang telah kita lakukan ketika kita melakukan reformasi. Apa sih sebetulnya reformasi itu? Kan ingin membuat sebuah situasi, kondisi pada waktu itu yang kita rasakan sangat represif, yang membuat anak negeri ini tidak bisa berbicara satu dengan yang lainnya secara terbuka. Tahun 86 ketika saya mulai terjun, saya itu hanya teken masuk partai, ndak ada yang namanya basa-basi. Itu yang waktu itu ketua umumnya langsung mengatakan, Mbak harus turun yang namanya ke Jawa Tengah, konsolidasikan Jawa Tengah. Padahal saya waktu itu karena sudah sekian lama tidak aktif di politik, karena tahun 65 kami sekeluarga itu tidak diizinkan sama sekali untuk berpolitik. Ayah saya pada waktu itu hanya mengatakan ketika saya pulang ke rumah, mengatakan saya tidak boleh kuliah lagi loh Pak. Tadinya saya tuh ingin nangis. Wah kan enak sekali ya kalau nangis dalam pelukan seorang ayah. Untuk merasakan keperihan hati saya, kok seorang manusia Indonesia ingin pintar lalu oleh bangsanya sendiri dikatakan tidak boleh kuliah. Itu betul loh, bukan main-main. Lalu ayah saya mengatakan apa? Kamu anaknya siapa? Wah, ketika saya mau nangis, berhenti itu air mata yang tadinya sudah masuk lagi.
Karena ketika saya melihat ayah saya begitu, saya mengatakan langsung, saya anaknya Soekarno. Lalu dia hanya tepuk-tepuk tangan saya, ini bahu. Bagus, itu adalah anakku. Tahu tugasmu? Udah dikasih tugas, makanya kenapa saya perempuan aneh. Yang pertama adalah kamu harus jaga yang namanya NKRI. Sip, saya bilang gitu. Kalau kamu mau pintar, cari saja pengetahuan di mana-mana. Nggak pikir, itu namanya kan otodidak ya. Artinya harus belajar sana, belajar sini. Makanya saya kalau lihat anak muda sekarang, pakai gelar ini, pakai gelar itu, pakai gelar itu. Ketika saya tanya, apa yang kamu bisa? Apa yang kamu sumbangkan pada negaramu? Nothing, nothing. Yang dipikirkan adalah dia mau cepat dapat kekayaan, dapat pangkat. Apakah demikian yang akan kita lakukan? Nah, itulah tujuan mengapa ketika saya mengatakan 10 tahun kita puasa, PDI Perjuangan tidak berada di dalam yang namanya putaran kekuasaan. Karena buat saya mengatakan bukan itulah tugas utamanya. Tugas utama saya adalah memerdekakan bangsa Indonesia semerdeka-merdekanya. Untuk mengerti apa arti kata merdeka itu semua dikatakan oleh bapak saya. Ketika saya disuruh duduk, kamu duduk, kamu dengarkan. Ini akan ada kejatuhan dari saya. Jadi kamu harus duduk dengarkan. Tadi jaga NKRI. Sip, saya hanya bilang begitu. Kedua, tetap menjalankan ajaran-ajaran dan pikiran-pikiranku. Banyak rakyat sekarang kan melongo. Kenapa sih Bu Mega itu nggak capek-capek mengatakan seperti itu? Loh, karena saya bukannya anak biologisnya Bung Karno, bukan. Saya adalah anak ideologisnya Bung Karno. Bangsa dan negara ini tidak bisa berjalan, dan itu sudah akan dibuktikan, dan ini akan berjalan. Ini akan berjalan karena ini adalah abad 21, suatu abad yang sangat beda. Ketika Bung Karno menuangkan tulisan-tulisannya, ketika dia melawan penjajah, ketika dia memerdekakan banyak negara di dunia dengan inspirasinya. Tapi pada waktu itu banyak masyarakat yang tidak percaya apa yang akan dikatakan oleh beliau itu adalah akan kejadian. Saya baca setelah ayah saya mengatakan demikian kepada saya, baik Pak, saya akan jalankan seperti apa yang bisa saya jalankan dengan seluruh pikiran saya dan seluruh hati sanubari saya. Insya Allah Bapak boleh lihat, Bapak boleh lihat. Ini saya lagi ngomong sama Bung Karno di atas. Kalau enggak percaya, kalian sembayang aja, nanti bisa kelihatan beliau di atas. Itu adalah budaya kita. Saya pernah bertemu dengan seorang kiai sepuh dari, sekarang suka lupa aku, bukan nih Jombang, siapa ya? Ntar dulu. No, dia adalah sahabat Bung Karno. Dia adalah orang yang ikut menyaksikan proklamasi. Waktu saya datang dengan ketua umum PDI pada waktu itu, beliau padahal sudah mengatakan tidak akan menemui kami. Tapi tidak tahu ketika saya ditaruh di holding room, tiba-tiba anaknya mengatakan Kiai Sepuh akan ketemu sama ibu. Waktu itu beliau hanya mengatakan begini, tidak nyebut nama saya, hanya mengatakan saya akan bicara satu kali saja dan suara saya adalah suara surga. Ketika rakyat Indonesia tidak percaya kepada yang namanya Bung Karno, maka saya akan mengatakan, karena saya adalah salah satu saksi hidupnya yang mengetahui bagaimana
beliau itu berbuat dan berkata, saya dipanggil oleh Bung Karno sebagai yang namanya Mas Kiai Kapas. Saya tidak tahu kenapa dipanggilnya Kiai Kapas. Nah, beliau hanya mengatakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Tidak nyebut nama loh, tapi saya tahu bahwa dia maksudnya berbicara pada saya. Tidak satu kali pun menyebut nama saya. Bahwa suatu hari nanti apa yang dicita-citakan oleh Bung Karno itu akan terjadi. Aduh, hati saya tuh kayak kena set gitu. Karena apa? Bayangkan kalau seorang Surya Paloh dia bermain bisa berliku-liku. Tidak seperti saya, yang saya ini lurus. Karena saya berpikir alangkah lucunya kalau seorang perempuan itu menjadi seorang politikus yang jalannya berliku-liku. Apa sih aura seorang perempuan itu? Aura perempuan itu adalah penuh dengan keibuan, dengan kasih sayang, dan dia biasanya berkata dengan mata hatinya. Jadi kalau ibu-ibu di sini mau menjadi anggota partai, jangan berpikir bahwa dengan berliku-liku Anda akan menjadi seseorang. Tidak akan mungkin. Saya pastikan. Tapi kalau Anda dengan stick berbicara apa yang ada di pikiran dan di sini dengan satu kata dan satu perbuatan, maka akan jadi seperti saya. Bukan saya sombong, bukan. Tidak ada loh. Dulu aja saya diserang loh. Tidak bisa perempuan itu menjadi presiden. Republik Indonesia ini selalu menolak seorang perempuan menjadi presiden. Saya bilang itu yang ngomong wong, itu yang ngomong orang. Tapi kalau namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan apa yang saya katakan terjadi, terjadilah, maka terjadi. Nah, jadi kenapa ini saya selalu panggil Pak Jokowi ini si kerempeng. Habis suruh makan susah banget. Oh. Jadi kalau suruh makan banyak, dia harus duduk di depan saya. Jadi enak ya dek ya, enggak bu enak ya wes ki nasi. Baru deh. Ntar kalau orang Jawa bilang pelepekan, kekenyangan. Tapi ya gitu, kok nggak gemuk ya? Ya badan saya udah kayak gini kok bu. Nanti kalau udah jadi presiden agak gemuk ya. 10 kilo lah gitu naiknya. Nah jadi ketika banyak orang menanyakan kenapa toh ibu nggak mau jadi presiden lagi, capek lah saya sudah penuh pengalaman. Coba ya, lahir saya anak presiden bener loh. Loh bapak saya udah presiden loh, nggak kayak presiden yang lain anaknya udah pada gede. Pak Harto anaknya udah pada gede loh. Iya loh, saya itu masih belum ada, bapak saya udah jadi presiden. Begitu merocot saya udah anak presiden, terus dijaga lagi. Bayangin, jadi kalau orang kepingin dijaga-jaga, saya pikir ini orang tuh aneh deh kok pingin dijaga-jaga ya. Orang saya dari napas baru aja nyet, udah dijaga deh saya, langsung tak di pintu depan. Saya lahir di itu loh, di Gedung Agung, coba toh namanya aja Gedung Agung di Jogja itu, bukan di rumah sakit loh, udah aneh loh. Ayo, ndak aneh, udah. Oh tapi ya gitu, ikut ayah saya yang presiden kan, toto ayah saya 265 diet. Kenapa sih sebetulnya ayah saya dijatuhkan? Itu udah ada loh penelitiannya. Padahal saya tahu banget loh. Itu karena kepentingan asing tuh ingin masuk dan tidak bisa masuk pada waktu itu.
Nah, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain. Maka Bung Karno harus dijatuhkan, dilengserkan, baru kita bisa masuk. Mengapa demikian? Apa? Bukannya saya harus mengatakan itu salah atau tidak salah, tetapi salah satu persoalan yang paling mendasar, mengapa kalau keadaan negeri kita menjadi begini, adalah ketika Pak Harto itu mengizinkan, membuka pintu bagi orang asing untuk datang ke Indonesia. Itu tidak dengan dipikirkan yang mana sih yang boleh masuk. Saya bukan anti asing. Banyak yang bertanya, dubes-dubes, apakah Madam anti asing? No. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 yang saya pertahankan ketika kita mengamandemen undang-undang itu, saya bilang, kalian kalau yang pasti saya kalah lah. Pada waktu itu reformasi itu kan euforia banget. Wah, pokoknya harus berubah, sampai undang-undang dasarnya pun harus berubah. Tidak dilihat dulu mana yang harus dirubah. Sampai 4 kali saya bilang pada partai saya, tidak mungkin kita tahan. Kalau kita tahan, maka saya pun dianggapnya bukan reformis, padahal permulaannya adalah dari saya juga. Ketika kami PDI yang namanya dikejar-kejar, pada waktu itu mana ada partai lain yang mengikut seperti saya, karena memang partainya pada waktu itu hanya 3. Ya 3. Kurang apa? Sebagai perempuan, Mbak, saya pernah dipanggil ke polisi, saya pernah dibawa ke gedung Bundar itu untuk ditanya dan sebagainya. Kurang apa? Nah, udah jadi anak presiden, ayah saya dijatuhkan, saya jadi rakyat biasa. Saya bisa mengetahui denyut jantungnya rakyat, karena saya pernah jadi rakyat biasa. Saya ketemu dengan Pak Tani begini dan begitu, begini dan begitu. Nah, akhirnya saya diberi kesempatan di Sukolilo, gonjang-ganjing lagi, hanya untuk memilih saya sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia pada waktu itu. Bukan karena saya ingin membanggakan diri, tidak. Bayangkan, ketika itu juga suatu elan perjuangan, atau semua adalah rakyat, anak-anak kecil. Pada waktu itu hanya bertanya pada saya, Mbak, kita ingin jadi sebagai ketua umum partai, maukah Mbak membantu kita? Membantu apa? Bahwa stek tidak akan pergi dari lapangan, saya tinggal di sini sampai akhir. Itu anak-anak itu luar biasa. Sampai pada waktu itu Pak Bimantoro itu Kapolwil apa Kapoltabes waktu itu, Kota Surabaya, hari terakhir datang diam-diam mau mengusung saya, karena memang pada waktu itu ada senario, jadi di deadlock-kan. Setelah itu mau asrama haji itu istilahnya kayak mau dibakar gitu. Saya bilang pada beliau, alangkah malunya saya dibawa oleh polisi. Itu mobilnya itu yang suka jalan-jalan itu apa namanya, yang pakai kanon-kanon itu, mau dibawa di situ. Nanti orang pikir saya ditangkap. Ya kalau ditangkap, enggak, saya bilang saya tinggal sini stek sampai akhir. Dan kalau itu ada ceritanya, silahkan dengarkan cerita itu. Akhirnya saya pun masih harus melawan pemerintahan yang ada, karena pada waktu itu dia mempunyai ketua umum yang saya bilang boneka, karena tidak mendapat suara, hak kedaulatan rakyat yang dipergunakan. Terus itulah permulaan mulai adanya reformasi. Jadi kalau orang sekarang banyak yang tidak mau tahu, anak muda tidak mau tahu. Sudah, kalau sudah merdeka selesai, stop, saya merdeka. Tidak tahu orang lain mau bagaimana, tidak mau kita ini hidup di mana. Itulah yang harus kita bangun kembali, yaitu nation and character building. Ketika mental kita itu, diri sendiri kita itu melihat dulu apa sebenarnya yang ada di diri kita. Benarkah kita sebagai anggota DPR itu hanya ingin
supaya kita bisa berhubungan dengan mitra kita, lalu kita hanya akan berupaya bagaimana mendapatkan proyek-proyek yang ada. Itu kan permainannya sampai hari ini. Apakah itu yang akan dilakukan? Makanya saya berpikir terus menerus seperti apa yang dikatakan oleh ayah saya. Bisakah kamu ikut terus berjuang setelah saya nanti tidak ada? Saya janji, saya lakukan dan Bapak boleh lihat. Itu semua kemana datangnya, semangatnya? Karena saya selalu mengatakan pada diri saya, jangan lihat kiri kanan, jangan lihat dengan yang namanya kebohongan. Kita jalan terus. Ketika yang namanya peristiwa 27 Juli, saya kumpulkan anak-anak semua itu di rumah saya. Hanya satu pertanyaan saya, bendera kita sudah dirobek-robek, kita telah dihancurkan dengan yang namanya penyerangan 27 Juli pada waktu itu. Apakah perjuangan akan kita teruskan ataukah akan diberhentikan? Mereka hanya mengatakan, apakah ibu sanggup untuk meneruskan? Saya sanggup berjalan kalau ada kamu. Kami siap. Oleh itu saya bilang, bendera yang compang-camping ini kita bawa terus berlayar menuju tujuan kita, yaitu apa? Mendirikan proklamasi kemerdekaan yang menjadi cita-cita kita bersama. Bukan ngomong kosong, itu omongan saya. Nah, karena saya lihat Bang Surya ngomongnya rada-rada mirip, saya bilang, oke, ini saya buka sekarang. Saya buka ini sekarang. Supaya mereka yang telah menjadi anggotanya juga mempunyai sebuah kekuatan, sebuah elan perjuangan, bahwa membuat partai itu bukanlah untuk bagi dirinya. Sebuah partai hanyalah alat perjuangan untuk sampai tujuan. Saya selalu mengatakan begitu kepada anak-anak PDI saya. Saya selalu mengatakan begitu kepada rakyat yang mau mendengarkan saya. Karena cita-cita proklamasi itu tidak mungkin terwujud kalau kalian yang mempunyai hak kedaulatan rakyat itu tidak merasa daya itu bisa dibangkitkan. Apa tidak mungkin? Bisa. Apa namanya? Mengorganisir dirinya sendiri. Mengorganisir dirinya sendiri. Setiap orang tahu apa yang mesti dikerjakan. Setiap orang sadar. Tadi Bang Surya mengatakan sadar. Sebenarnya memang sulit saya mencari katanya yang benar-benar apa ada. Bawos itu bukan hanya sadar saja, tapi di situ ada niat, ada kesadaran, dan ada kerja. Kalau kita punya itu, saya yakin mereka yang begitu besar sepertinya, mereka yang dibantu oleh kekuasaan, saya yakin kalau rakyat bergotong royong untuk memajukan yang namanya Joko Widodo dengan Pak Yusuf Kala, maka saya yakin kita akan memangku kemenangan. Nah, keyakinan itu tidak ada lagi perkataan nanti kalah nggak ya, nanti kalah enggak. Jalan. Kenapa saya pilih Dek Jokowi? Orang bertanya, ibu itu kenikmatan udah ada di mata ibu. 10 tahun puasa, ibu nggak kepingin jadi presiden lagi? Apa sih artinya presiden? Ibu bilang, atau yang diinginkan oleh kalian hanya ingin dikawal gitu kan? Wah kan itu kan hebat toh yo. Semua fasilitas negara loh. Makanya aneh loh. Kalau ada orang korupsi itu ketika dia menjadi seorang pejabat negara, karena paling tidak punya fasilitas negara loh. Saya itu ketika keluar 23 tahun mengikuti ayah saya sampai enggak punya apa-apa. Karena apa? Lupa, semua adalah fasilitas negara. Makan dikasih, kendaraan dikasih, tempat tidur dikasih, selimut dikasih, spray dikasih, pengawalan dikasih, apalagi. Begitu keluar lupa kan bahwa saya enggak punya apa-apa. Itu betul. Kalian mungkin tidak percaya, oh Bu Mega ngomongnya besar banget, bohong. Silahkan saja tanya, apa sih fasilitas seorang presiden dan keluarganya?
Tapi kalau yang lupa itu sebuah kenikmatan yang tidak ingin ditinggalkan. Nah itulah akhirnya pikirannya tidak kepada rakyatnya dalam arti hakiki sebenarnya, tetapi hanya bagi dirinya, bagaimana caranya kekuasaan itu berada di tangan dia. Coba, Masya Allah, kalau ingin tahu seperti apa namanya perjuangan benar, kalau kita mengeluarkan suara dari mulut kita, karena Bung Karno mengatakan, hei lihat dulu siapa yang mengeluarkan suaranya, lihat dulu siapa yang keluar dari kerongkongannya. Belum tentu kalau seorang penjahat akan mengatakan bahwa dia berbudi baik dan sebagainya, tidak akan mungkin. Orang akan mengatakan, oh dia adalah sudah berupa malaikat. Bukan. Maka orang akan meneliti, rakyat itu pintar, rakyat itu punya hati. Yang tidak dia punya adalah suara. Suaranya itu tertutup, kerongkongannya itu dibekuk. Datang saja. Kan kalian pernah katanya, oh capek sebagai anggota DPR turun dan sebagainya. Ya jangan jadi anggota DPR. Dan jangan ditunjukkan, caranya memang harus begitu. Turun ke bawah, temui, salaman. Itu seorang Jokowi saya lihat, karena rakyat ingin tahu apa rasa tangan yang namanya presidennya, apa rasa tangan yang namanya perasaan dia kepada kami. Tangan ini ribuan mungkin jutaan sudah bersalaman. Bukannya saja yang bersih-bersih, dari mereka yang kotor, yang kena HIV AIDS, yang kena lepra, yang kena TBC, tangan saya sudah menerima. Di mana-mana saya salaman, di mana-mana saya salaman. Lalu kalau dipikir, tapi kan ibu kalah, itu urusan lain. Karena yang saya katakan, ketika demokrasi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau KPU-nya itu tidak netral. Intelligence-nya bermain, pasti. Ini kan banyak jenderal. Kenapa jenderal? Kalau dipikir, mestinya jenderal itu karena Sabta Marga, satu dia, blak. Tapi kenapa sekarang brak? Nah, pertanyaan kan, makanya mesti yang cerdik. Kenapa? Sabta Marga loh, ndak ada jenderal kalau ndak bikin sumpah Sabta Marga. Orang saya aja nggak lain bacain Sabta Marga melulu. Kan saya panglima tertinggi pernah. Loh, jangan lupa loh, iyalah. Presiden panglima tertinggi. Saya yang memberikan tanda-tanda jasa. Nah kalau itu dua ini sudah berjalan, makanya saya bilang pada BIN, pada Lemsanek, kalian tuh alat negara. Kenapa kalian mau mencurigai yang namanya anak negeri sendiri? Kenapa hanya untuk kekuasaan belaka? Jadi setiap ada kekuasaan berganti, maka kalian akan mengekor kepada mereka. Adalah perbuatan yang salah. Mudah-mudahan di sini intel-intelnya dengar, catat, kasihkan ke sana. Lo pasti kok sini banyak intel. Orang barangkali aja duduk-duduk juga ada intelnya. Kalau saya udah pengalaman kok ngadepi kayak gitu. Intel Indonesia nih ya, sorry kalau saya ngomong. Masa pernah kali gugup ngelihat saya ya. Dia bawa koran kan koran biasanya digulung, kadang-kadang di situ dimasukkan pistol, jadi ini digulung. Nah ibu-ibu tuh loh, makanya jangan cantik-cantik dah, ntar mikir kecantikan nggak ngerti terus politik. Nah itu jadi ketika ngelihat saya deket nih, jalan aja saya pelan-pelan, tahu nggak, tahu-tahu dianya buka nih, buka kan. Dia lihat kan supaya mungkin nggak ditegur, jadi saya malah terus bilang, Pak maaf korannya terbalik Pak. Itu Intel Indonesia itu. Jadi saking gugupnya itu, jadi membaca koran dia nggak lihat lagi terbalik.
Itu kayak gitu ya. Nah bayangkanlah kalau Intel sudah bermain, terus yang diintelin kita bangsa Indonesia loh, sah. Joko Widodo, Pak Yusuf Kala, orang-orang terhormat. Makanya beliau, kenapa sih saya pilih? Yaitu saya lihat si Krempeng ini kan, senengnya kok blusuan. Kalau saya ke Solo dulu, Bu, yuk kita lihat ini, yuk jalan-jalan kemana? Ke tempat-tempat kumuh gitu. Astagfirullah, saya pikir masih belum habis juga saya dibawa ke tempat-tempat itu, dibawa entah kemana gitu. Tak liatin aja nih orang. Aku nanya sama bapak saya ya, Pak, si Krempeng itu kayaknya bagus loh Pak. Kalian mungkin tidak percaya ya, karena begitu sayangnya saya sama bapak saya ya. Ya mungkin saya kelewatan. Rasanya bilangnya sih gitu. Dia itu tahan banting. Oh, gitu ya. Tak jadiin aja ya. Aku nggak usah lah. Perempuan tuh susah di Republik Indonesia loh, jadi presiden gak lain belum apa-apa. Dia perempuan, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang ngomong gitu selalu laki. Udah itu ibu-ibunya juga, aduh ibu-ibu please deh. Kalau ada yang namanya perempuan itu mau jadi apa, mbok didukung ya, paling enggak deh. Ibu-ibu dulu ketika saya jadi calon, ketika saya tanya, kenapa sih kok nggak milih saya? Ibu tuh cantik, pinter, cuman, waduh, saya udah waktu ada cuman, waduh, yang sebelah sono itu kan juga Bu ganteng. Saya bilang nonton sinetron melulu sih, nonton Metro tahu nggak? Nah iyalah, coba toh, sampai nggak ada gitu kayak ibu-ibu kita dulu. Zaman dulu tuh ibu-ibunya lebih andal loh. Ibu saya itu, dianya biar first lady, nggak ada urusan sama bapak saya. Dianya menggiatkan yang namanya apa itu, persatuan seperti Perwari, Kowani dan sebagainya. Lalu dianya ke mana-mana, ke daerah bencana dan sebagainya. Jadi sibuknya itu juga sibuk sendiri, bukan ngikut-ngikut kayak begitu. Lo ada lo gunanya lo. Astagfirullahaladzim, saya sampai mikirnya ini piye ya benernya ya. Mestinya kan kita nih kaum perempuan tuh ya berbuat dong apa saja, apalagi menjadi yang tinggi gitu loh, melakukan segala sesuatu yang kalau Bung Karno, Mbak udah baca belum namanya buku Sarinah? Baca deh itu. Membuat semangat kita sebagai kaum perempuan kayak apa. Kalau kita membaca seperti itu, udah deh. Nah, saya mesti cukup ya? Mesti nanya sama tuan rumah dong. Dikit lagi ya. Kan tadi udah sampai Intel. Nah, yang berikutnya itu adalah money politics. Saya selalu bilang, anak-anak saya suka ngomong sama saya, Bu perlu uang, betul perlu. Tapi bukan kelewatan, bukan karena hasil korupsi, bukan karena kita mencarinya dengan tidak halal. Untuk apa kita menjadi umat beragama kalau hal-hal seperti itu masih kita lakukan? Karena ada resepnya. Kalau kita melakukan yang namanya gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya secara fisik saja, tapi secara mental. Sama-sama kita mengangkat. Dulu kan banyak sekali loh. Kalau kita kerja bakti, saya ingat sekali. Orang yang mau ngangkat barang itu mengatakan kan, tapi ini bahasa Jawa, holopis guntul baris. Sebetulnya apa sih? Itu semua kan dilihat dari kearifan lokal, kearifan budaya lokal.
Burung ada kan namanya yang kayak bangok itu kecil, namanya kuntul kan. Dia itu selalu berbaris, kemana aja clocks. Jadi berbaris sana, baris sini. Nah, itulah yang harusnya ditanam. Kalau kita sekarang, tadi pagi saya hitung dan di sini ada, wah kita ini rupanya setelah kawan kita dari Kuning masuk, jadi kita hanya punya berapa ya? 48 kalau enggak salah di sana. Saya ingat 48. Ya betul. Jadi dengan kita PDI, Hanura, PKB, PKBI, siapa lagi? Nasdem. Itu hanya 40%. Kalau di sana 48,9. Ada ya itu. Jadi ada lagi yang membayangi itu yang katanya netral. Ya, saya harus mengatakan katanya netral. Jadi harus dilihat betul netral apa tidak. Itu 11. Nah, tapi kan ini hanya hitungan ya saudara-saudara sekalian. Saya mengapa selalu mengatakan seperti ini? Karena keyakinan saya ketika saya di Sukolilo itu, yang tadinya saya hanya dapat berapa suara, akhirnya itu bisa dikatakan aklamasi. Karena apa? Masih ada 6 yang belum masuk, yang itu pun abstain. Tapi itu karena apa? Karena terus kita kerja. Saya bilang pada anak-anak saya, pada kalian, kalau memang waktunya tidak tidur, ya jangan tidur. Ya kerja, bisa sampai 3 hari 3 malam loh. Tidak tidur. Jadi sebelum kita melihat hasilnya. Nah, yang terakhir itu adalah IT-nya. Tapi kan yang 3 ini adalah di lapangan. Di lapangan. KPU-nya tidak netral, intelligence-nya bermain, lalu money politics. Itu lapangan. IT kan kemudian saya ini pernah belajar statistik, jadi banyak teman-teman saya yang bisa statistik, dosennya, ada profesornya, selalu mengatakan jangan percaya dengan statistik, angka itu sangat mudah untuk dipermainkan. 0 ditambah 1 saja sudah berapa? 0 itu adalah angka mukjizat. Dia bisa dirubah jadi 6, dia bisa dirubah jadi 9. 3 itu angka mukjizat. 3 itu bisa dijadikan 8. Coba hitung saja. Kalau namanya tahu-tahu 8888, apalagi kalau nanti 999. Makanya kan kalau orang Chinese mengatakan angka 9 adalah hoki ya. Saya pikir-pikir, oh ya betul ya, karena menurut hitungan dia angka paling valid, bisa dirubah-rubah. 0, kalau 1 juta tiba-tiba digantikan 9-nya, bayangkan jadi berapa itu suara. Nah, ini kan yang juga satu perlu kita selalu sadar, itulah tingkat permainannya. Ke bawah itu di lapangan itu kan ada Koramil, ada Babinsa. Sorry, karena mereka memang merupakan ujung tombak yang biasanya begitu, yang akan selalu dipergunakan. Padahal kalau saya ketemu Pak Ojo Tolo, iku melas lho rakyatmu dewe lho.
Kalau dulu di Jawa Tengah orang, tapi bisa loh. Kalau kita influence mereka, kesadarannya timbul bahwa iya ya, sebetulnya kerja saya ini disuruh apa toh? Masa mengintimidasi rakyat? Saya bilang, engkau wedi kabeh sama situ loh, padahal kan situ dapat minum, dapat makan di warung kopinya mereka loh. Ini live apa tidak ya? Nah, mudah-mudahan rakyat mendengar. Orang itu saja kok mainannya, yakin deh. Saya yakin banget. Jadi kalau mamanya cuman sebegini, ya itu tadi. Sama, udah deh, Intel tuh berhenti kenapa ya? Ketua BIN kulo, siapa tau ya namanya? Iya loh, Pak Marsiano tuh loh. Itu orang saya kenal dari kecil loh. Bukan bohong, kan anaknya Pak Norman Sasono toh. Loh, tuh Pak Wiranto aja ngangguk-ngangguk. Saya kenal dari kecil, sorry. Mbak udah deh, jangan dibantu-bantu deh. Netral aja, bukannya suruh bantu kita, enggak. Stake untuk negara, untuk bangsa. Jadi kalau lagi ada pemilihan ini, mereka justru yang nggak boleh kamu begitu. Bukannya kita ditakut-takutin, kalau nggak milih yang ini nanti lo awas lo ya, kerjaanmu tak iniin lo. Lo emang gitu loh. Saya ini kan banyak sekali, saya ini hidup dalam dua dunia lo. Bayangkan lo, untung aja saya kuat lo. Satu saat kan, wah presiden ketemu dengan tokoh-tokoh dunia. Siapa yang nggak kenal Putin? Saya kenal. Siapa? Sebut lagi. Siapa? Obama. Lo itu minta saya datang waktu dia ke sini. Saya tadinya nggak mau datang makan sama dia. Tapi terus dia bilang, please datang. Saya ingin ketemu kamu. Oke, Mr. President. Nggak percaya, ntar tak bawa lo fotonya. Lo iya lo. Waktu ayah saya ikut konferensi non-blok itu lo. Sebagai anggota termuda loh, aku umur 14 loh, anggota loh, non blok itu di Beograd, ketemu siapa aja, ketemu segala orang, mbah-mbahnya kemerdekaan, yang Nasser, yang Tito, yang Kennedy, nggak sombong. Kalau orang mabok kan sombong. Tapi saya kan terus mikir lah, kapan hari tahu-tahu aku ketemu pemulung, kapan hari aku ketemu ibu anaknya sakit nggak bisa bayar. Saya ini kan terbelah. Bayangkan kalau saya mau jadi itu ibu-ibu apa namanya, sosialita, mejeng di Depi. Oh keren kan, ibu-ibu tuh kan kepingin masuk Depi, ada majalah tuh, majalah jet set. Itukah diri kita? Saya kan bertanya, itukah diri kita ketika masih jutaan orang di Papua? Kenapa sih Papua tuh ngamuk melulu? Ya karena tidak diperhatikan. Seluruh kekuatan modal yang ada di Republik ini itu kan hanya ada di kota-kota besar dan di Pulau Jawa. Ya terang ngamuk dong, katanya kita bersaudara. Apa itu namanya kalau orang apa ya? Orang Maluku bilang baku dapa. Baku dapa. Ya pokoknya bersaudara deh. Lah nggak diurus, yang ngamuk no. Nah nih Bang Surya mesti ke Aceh sana. Iya loh. Kenapa orang Aceh bengok-bengok terus? Lah terang bengok-bengok dong. Yang saya tidak setuju adalah ketika dia membentuk sebuah gerakan Aceh Merdeka. Stop. Itu adalah sebuah gerakan, bukan rakyat Aceh. Nah orang suka ngomong bunyinya bahwa Ibu Mega tidak mencintai rakyat Aceh. Wah,
siapa bilang? Saya suruh memindahkan yang namanya makam pahlawan nasional kita, Cut Nyak Din, suruh dibawa ke Aceh kembali. Kenapa nggak ada yang bergerak? Dia adalah pahlawan nasional kita loh. Saya minta pindahin lagi dong ke Aceh, ke tempat kelahiran dia. Nggak ada orang mikirin. Saya bukan membanggakan diri saya, tapi saya ingin menunjukkan yang namanya kepahlawanan itu ada, itu real, itu yang membuat kita menjadi begini, itu yang membuat kita menjadi juga bangsa yang merdeka. Saya di Afrika Selatan, tadi kan Cak Imin bilang Afrika Selatan, saya ke Afrika Selatan karena bapak saya diberi tanda kehormatan sebagai pahlawan nasional di Afrika Selatan karena telah memberi jalan untuk berpikir mengenai kemerdekaan bangsa-bangsa. Tapi saya di sana juga usul loh. Kalau tidak percaya, coba boleh tunjuk kanan. Siapa yang sebangsa setanah air sama seperti Pak Kala? Orang dari Sulsel. Nah itu ibu itu, kalian udah pernah tahu ada yang namanya di Afrika Selatan makam yang namanya pahlawan kita, yaitu Syekh Yusuf. Ketika itu saya minta kepada pemerintah Afrika Selatan bahwa Syekh Yusuf pun harus diberi sebagai pahlawan untuk Afrika Selatan karena dia dibuang dari sebuah tanah airnya Indonesia, dibuang ke Afrika Selatan sampai meninggal. Dan ketika saya bertemu dengan yang namanya Bapak Nelson Mandela, dia mengatakan pada saya, Mega, dia udah nganggap saya kayak anak, Mega, kalau saya sedang merasa runtuh, karena siapa sih yang kuat dimasukin penjara, tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa, maka yang menjadi hero saya itu adalah yang namanya Syekh Yusuf. Nah jadi warga Sulawesi Selatan nanti lewat Pak Kala dukung yang namanya Jokowi sama Yusuf Kala ini. Bukan saya mau berpolitik, tapi kenyataannya demikian. Saya menghargai dan pemerintah Afrika Selatan akhirnya memberikan tanda kehormatan kepada Syekh Yusuf itu sebagai juga pahlawan atau sebutannya hero dari segala heroisme di Afrika Selatan. Dipugar ininya, dibuat jalannya. Ada loh Kampung Makassar. Saya Pak Kala datang, saya bikin masjid di situ. Ini Pak Kala suka gitu tuh. Saya udah kasih nama kan. Ini oleh Presiden Megawati Soekarno Bebek. Pak Kala masa dia pasang lagi tanda lebih gede. Tapi punya utang loh Pak. Pintu yang nggak jadi dibuat itu saya yang bikin, bukan Bapak. Alhamdulillah semua itunya jadi. Sudah ya, cukup. Dengan demikian terima kasih saya kepada Partai Nasdem, Pak Surya Paloh yang sudah membuka panggung untuk saya, bukan hanya di PDI Perjuangan saya. Dan sekali lagi saya mengatakan, marilah dalam 30 hari ini, saya hitungnya 30 hari efektif, kita tidak lagi ada rapat-rapatan, kita terjun ke lapangan, semua terjun ke lapangan, mengambil kembali konstituennya, insya Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Merdeka! 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 Terima kasih banyak Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami persilahkan untuk duduk kembali.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan segala kelebihan dan kekurangannya kerap menampilkan hal sederhana namun menjadi tren di masyarakat. Hobi Jokowi keluar masuk tempat kumuh alias belusukan tiba-tiba menjadi kosakata dan topik yang kerap diperbincangkan. Kini jelang pemilu presiden, Jokowi melahirkan pakem politik di luar kelaziman, yakni menggalang koalisi tanpa power sharing alias tanpa bagi-bagi kekuasaan dengan mitra koalisi. Pakem politik yang sempat dicibir berbagai kalangan ini ternyata membuahkan hasil. Partai Nasdem besutan Surya Paloh dan Partai Kebangkitan Bangsa yang digawangi Muhaimin Iskandar menerima tawaran Joko Widodo. Kita ini hanya menyampaikan yang dengan Partai Nasdem maupun Partai PKB hanya menyampaikan mengenai platform, mengenai agenda ke depan, mengenai langkah-langkah ke depan, hanya itu aja. Jokowi yang hingga kini berada di puncak klasemen survei Pilpres tentu menjadi daya tarik bagi Nasdem dan PKB. Namun adakah faktor lain di luar unsur survei yang membuat Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa bergabung tanpa syarat? Dari situ ada kesepahaman, kemudian ada platform yang sama antara PDI Perjuangan dan Nasdem. Nah, sehingga itu makin memudahkan Nasdem untuk melakukan kerjasama politik atau koalisi dengan PDI Perjuangan. Karena itu kaum Marhen dan Nahdliyin itu membutuhkan perhatian yang serius. Kita yakin agenda perjuangan umat Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, lebih khusus lagi umat Islam PKB dan NU, bisa dititipkan di dalam gerbong koalisi ini. Saat PDIP,